Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sitam Channel. Nah, di video kali ini kita sharing Yamaha Mio M3 ya, yang 1000 penyakit. Nah, jadi kali ini kita kedatangan Yamaha Mio M3 ya. Nah, ini keluhannya itu mati total ya. Nah, ini malahan ini lemparan, bukan lemparan sih. Jadi ini sudah ke 2 bengkel, cuman si motornya masih tetap gak nyala ya, gak normal ya. Nah, ini alhasil ya dibawa ke tempat saya. Nah, ini ternyata pas dicek di sini ada kedipan 15 kedipan kalau gak salah ya. Jadi itu sensor TPS kalau 15 kedipan. Nah, kemudian ini untuk businya juga gak ada tadinya gitu ya. Tadinya ini businya gak ada. Nah, kemudian ini malahan yang lebih parahnya itu si sensor TP-nya gak ada gitu, gak masang ya. Ini malahan baru. Ini sensor TP baru, busi baru ya. Nah, terus ya pas saya coba itu pas dihidupkan itu susah hidup. Jadi kalau misalkan hidupnya di starter langsung sambil digas gitu ya, kalau hidupnya gitu. Nah, terus ya setelah hidup itu pas digas kayak gini, itu si gasnya itu ngokan ya, atau mengok gitu, ngerempot ya, mengok. Nah, kemudian kalau misalkan dilepas itu langsung mati dan tidak ada lansam ya. Nah, itu kan siri itu banyak penyebabnya ya. Jadi itu bisa dari full pump set ya, atau rotak lah, bisa disebut rotak lah. Rotaknya itu udah lemah. Nah, kemudian injektor pangpet bisa. Nah, kemudian dari padu busi juga bisa ya. Nah, kemudian dari throttle body juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir bisa juga katanya dari noken as gitu ya. Jadi noken asnya sudah tidak stabil kayaknya, tidak rata. Nah, itu ya saya itu cek satu persatu, coba satu persatu ya. Nah, itu si tangki saya coba bersihkan ya, hasil dalamnya itu ya lumayan kotor lah ya, kayak busa-busa gitu. Nah, kemudian itu throttle bodinya juga sangat sangat kotor sekali ya, dipakai carbo cleaner itu hitamnya parah lah kayak oli gitu. Nah, kemudian si padu busi saya coba lepas, kemudian si kuil penghidupinnya tanpa padu busi ya, hasil sama ya seperti itu, ngok-ngokan terus, lansam gak ada, gak normal, kemudian di gas ngok terus dilepas mati. Nah, kemudian itu kalau misalkan noken asnya kena, itu caranya si klepnya dilonggarin ya, jadi melebihi 0,10 mm ya. Ini kan normalnya segitu standarnya. Itu saya longgarin ya sampai 1 milian. Itu hasil ya masih tetap sama ya. Nah, ini sudah beberapa hari ya di tempat saya, dikarenakan saya ya lumayan sibuk kerja gitu ya. Jadi ini saya pegangnya itu malam-malam ya. Setiap malam pegang motor, gitu yang di rumah. Nah, ini ya tadi saya penasaran ke ECU ya, ECM. Nah, ECM-nya. Nah, ini ECM-nya di sebelah sini ya. Nah, ini disimpannya di sebelah sini. Nah, saya coba cek bagian jalur TPS ya. Nah, TPS-nya ternyata normal untuk jalurnya. Nah, kemudian saya penasaran lagi si ECU-nya dilepas. Nah, kemudian ini untuk soket-soketnya saya semprot, saya bersihkan ya. Kemudian ini saya pasangkan kembali. Nah, ini alhasil normal gitu. Saya gak ngerti tuh. Nah, tadinya kalau misalkan di starter itu harus sambil digas ya hidupnya. Nah, kemudian kalau misalkan digas kayak gini itu gak mau gitu. Saya gak ngerti lah. Kayaknya sih si soket ECM-nya tadinya kotor, kemudian jadi si setrumnya itu terhambat gitu ya. Gitu. Jadi sepele tapi pusing gitu ya.
Oke, nah mungkin seperti itu ya. Nah jadi ini penyebab motor susah hidup, jadi hidupnya harus sambil digas gitu, ditarik terus di starter. Nah kemudian kalau misalkan udah hidup digas kayak gini ngok 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 gitu ya, jadi gak normal ya. Malahan ini saya sempat tanya ke teman ya, saya penasaran normal tekanan fuel pumpnya itu berapa gitu ya gitu. Nah cuman ini si tekanan fuel pump normal, terus debit injektor juga normal ya, pengapian normal, tapi motor kayak gitu ya, kompresi normal gitu. Nah jadi ini penyebabnya dari soket ECM yang kotor gitu. Oke, nah mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.